Perkenalkan, nama saya Ella Apriana Hutauruk dengan NIM 210121600449, offering A21. Saya berasal dari kelompok 14, di mana materi kelompok kami yaitu teknologi antarmuka atau user interface. Jadi, adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Ella Apriana Hutauruk dan teman saya Aswani Hakimanani serta Rahel Putri Sakina. Di sini saya akan memaparkan materi tentang visi teknologi antarmuka atau user interface. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat teknologi antarmuka berupa lingkungan belajar terbuka atau metaverse. Jadi, teknologi antarmuka ini merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Maksud dari lingkungan belajar terbuka dan metaverse ini yaitu agar siswa dapat memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajarannya. Metaverse di sini dimaksud adalah dunia virtual 3D atau 3 dimensi yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Jadi dapat dikatakan bahwa antarmuka ini tempat belajar yang terbuka yang isinya berupa dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung. Antarmuka bertujuan untuk menentukan pola pembelajaran siswa apakah optimal atau tidak digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu, visi teknologi antarmuka. Yang pertama yaitu teknologi antarmuka bertujuan untuk meningkatkan pengaruh siswa, baik itu motivasi, minat, emosi, dan efikasi diri. Jadi selain itu, visi dari teknologi antarmuka ini merupakan salah satu dari keterampilan abad ke-21 di mana proses pembelajaran itu dituntut untuk kooperatif dan kolaboratif. Maksudnya adalah pembelajaran itu dapat membangun kerja tim, kepemimpinan, pemikiran kritis, keterampilan komunikasi, dan lainnya. Selain itu, visi dari teknologi antarmuka ini dapat memenuhi gaya belajar siswa, apakah itu menjelajahi atau mengikuti, dan kecenderungan siswa itu dapat belajar, baik itu menggunakan video atau audio dan teks. Lalu, fokus pada peluang belajar yang memicu perubahan dan interaksi dengan peserta didik. Selain itu, visi dari teknologi antarmuka memiliki akses ke berbagai sumber belajar melalui jaringan manajemen pembelajaran dan sistem pendidikan. Dan yang terakhir, visi dari teknologi antarmuka ini memungkinkan fasilitasi atau sarana pembelajaran seumur hidup yang melampaui institusi pendidikan nasional. Jadi, kaitan kemampuan antarmuka ini dengan visi di tahun 2030. Yang pertama yaitu dapat mengenalkan efek dan emosi dari para penggunanya. Lalu yang kedua, adanya interaksi yang dapat diwujudkan baik itu dalam bentuk virtual reality maupun dengan pemanfaatan teknologi lainnya. Lalu dapat dijadikan sebagai teman belajar. Yang keempat, antarmuka otak komputer. Maksudnya yaitu bahwa teknologi antarmuka ini memungkinkan manusia untuk mengontrol perangkat hanya dengan pikiran. Lalu yang kelima yaitu teknologi antarmuka ini dapat nantinya akan dimanfaatkan dalam dunia kesehatan. Lalu yang keenam yaitu realitas bertambah. Artinya kemampuan antarmuka ini dapat disempurnakan dan dapat digunakan di mana saja dan kapan saja serta mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak maupun dari berbagai bidang aspek kehidupan. Dan yang ketujuh yaitu haptik. Masuk dari haptik ini adalah teknologi yang mentransmisikan informasi taktil menggunakan sensasi seperti getaran, sentuhan, dan umpan balik tekanan. Jadi tujuannya yaitu haptik ini berupa sistem virtual reality yang membuat manusia seolah-olah mendapatkan pengalaman yang digambarkan secara nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa
visi teknologi antarmuka ini yaitu antarmuka yang kaya tidak akan terbatas pada desktop virtual di ruang kelas siswa, tetapi akan diperluas ke lingkungan siswa yang secara efektif memberikan instruksi di mana-mana. Contohnya dapat dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa ada batasan waktu dan tanpa ada batasan wilayah atau tempat. Antarmuka ini akan membahas semua faktor yang mempengaruhi pembelajaran, termasuk tidak hanya umpan balik tradisional atau konvensional terkait domain, tetapi juga mempengaruhi metakognisi dan kesehatan mental, pengalaman belajar dan hasil belajar siswa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang visi teknologi antarmuka atau user interface ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih.